Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Alan22 Official. Tapi sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen ya. Pada sekitar abad IXX daerah Astana Japura, atau disebut juga Angganapura, adalah ibu kota kerajaan Medang Kamulyan yang dipimpin oleh Raja Andahyang, seorang raja keturunan Prabu Ciungwanara sepupuan dengan Raja Banyakwangi dari kerajaan Pajajaran. Keraton Medang Kamulyan bernama Gajahpura. Kawasan Medang Kamulyan pada waktu itu meliputi 1. Sebelah utara, Laut Jawa. 2. Sebelah timur, Pulau Goseng, Gebang sekarang. 3. Sebelah selatan, Manis, Luragung, Kuningan. 4. Sebelah barat, Sungai Kalijaga. Lingkungan Keraton Gajahpura, konon sebutan Japura merupakan penyederhanaan dari Gajahpura untuk lebih memudahkan pengucapannya, meliputi Japura Lor, Japura Kidul dan Desa Astana Japura sekarang. Pada waktu itu kerajaan Medang Kamulyan banyak mengalami peristiwa menggoncangkan seperti kerbau buntal mengamuk di tengah pasar, dan sang putri Dewi Rara Kuning digigit ular. Raja Andahyang mempunyai dua orang puteri yang termasyhur akan kecantikan dan keelokannya, yaitu Dewi Rara Kuning dan Dewi Rogil Kuning. Tidaklah mengherankan kalau keduanya banyak yang melamar, tak terkecuali senopatinya sendiri yang bernama Senopati Amukmarugul bermaksud meminangnya. Oleh karena maksudnya itu, sang senopati mengajukan permohonan kepada Raja Andahyang agar berkenan mengadakan sayembara, perang tanding, antara dia dengan para pelamar lainnya, dengan maklumat, barang siapa berhasil mengalahkan Senopati Amukmarugul, itulah yang berhak menjadi suami Dewi Rara Kuning. Permohonannya dikabulkan Raja Andahyang. Mendengar sayembara tersebut, Pangeran Mundingkawati atau Mundingkawangi putra Raja Banyakwangi dari Kerajaan Pakuan memohon restu kepada ayahandanya untuk mengikuti sayembara di Kerajaan Medang Kamulyan, karena ia pun ingin mempersunting sang putri Dewi Rara Kuning. Atas restu ayahandanya, berangkatlah Pangeran Mundingkawangi menuju Medang Kamulyan. Ketika tiba di alun-alun Gajahpura, Senopati Amukmarugul sedang sesumbar menantang setiap pelamar yang ingin Bitota Tama Jogol Bagalan Pati dengannya, karena hampir seluruh pelamar telah ia kalahkan. Majulah sang Pangeran Mundingkawati menandingi Senopati Amukmarugul. Sang Raja Andahyang waspada permana tinggal Sajeroning Winara, sangat khawatir, karena yang maju ke medan laga adu jajaten dengan Senopati Amukmarugul adalah kemenakannya sendiri. Oleh karena beliau terlanjur mengadakan sayembara perang tanding yang tidak mungkin dibatalkan, maka untuk menghilangkan kekhawatiran, beliau memerintahkan Mahapati Jayabrata mengawasi jalannya perang tanding, dengan maksud apabila Pangeran Mundingkawangi terdesak atau dikalahkan oleh Senopati Amukmarugul tidak terus dibunuhnya. Saat pertempuran berlangsung sengit, di mana masing-masing menggunakan ajian andalannya, terjadilah suatu keanehan. Pangeran Mundingkawangi seakan-akan bertahan, sedangkan Senopati Amukmarugul menyerang habis-habisan. Adapun yang menjadi penyebabnya pada waktu itu Pangeran Mundingkawangi menerima petunjuk halus, wangsit bimbingan, dari eyang nenek ayahnya, Dewi Ratu Purbasari Putri Sulung Prabu Ciungwanara. Sang eyang nenek Ratu Purbasari menjelma senagai seekor capung emas, papaton emas bes. Sunda, wangsitnya agar Pangeran Mundingkawangi memancing kelemahan Senopati Amukmarugul dengan menggunakan siasat halus. Sang cucu harus mundur terus ke arah timur laut hingga melewati Telaga Mpes, Rawaurip sekarang, seranglah dengan tiba-tiba dan peganglah pinggang sebelah kirinya, terus bantingkan ke tanah, di sanalah kelemahan si Amukmarugul. Sang Pangerang Mundingkawangi mengikuti petunjuk halus eyang neneknya. Segala siasat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga Amukmarugul terpancing dan dapat dikalahkan. Sang Senopati rubuh bermandikan darah, tidak lama kemudian ia berubah menjadi seekor belut putih. Tampillah Pangeran Mundingkawangi sebagai pemenang sayembara, dan berhak memperistri sang putri Dewi Rara Kuning. Sementara itu di negeri Wanagunarja Ki Godong Buntalan menderita sakit parah. Walau sudah berusaha kemana-mana untuk mengobah,